Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Anda sekalian yang sudah mau bergabung, berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk turut hadir dalam kegiatan kita di malam hari ini. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita nanti itu berjalan dengan lancar. Kepada Anda sekalian, adakah yang ingin memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda yang sudah mau memimpin doa pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya tanyakan dulu nih kepada Ananda sekalian, sudah tahu apakah kita akan melakukan kegiatan apa di malam hari ini? Belum ya. Jadi kita di malam hari ini tuh akan melakukan kegiatan yang namanya itu konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Tidak ya. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu layanan dalam bimbingan konseling yang nantinya itu untuk membantu individu dalam suasana kelompok yang nantinya bakalan individu itu dia lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih bisa mengenal dirinya sendiri, lebih bisa lagi mengembangkan potensinya. Adapun tujuannya yang pertama itu untuk supaya kita tuh bisa lagi untuk berbicara di depan umum, lebih pede gitu, berbicara di depan umum, lebih bisa menghargai pendapat-pendapat yang lain, terus lebih bisa lagi membangun hubungan interpersonal. Nah, adapun manfaat dari konseling kelompok itu sendiri diharapkannya nantinya ananda-ananda sekalian itu lebih bisa mengenal diri sendiri, lebih tahu mana yang pilihan yang tepat untuk diri sendiri, terus lebih bisa lagi mengembangkan diri sendiri. Nah, jadi di dalam konseling kelompok ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini tuh inilah yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Yang kedua ada tahap peralihan. Tahap peralihan ini adalah tahap transisi antara pembentukan dengan kegiatan. Yang ketiga itu ada tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini adalah tahap inti. Gagal enggaknya kegiatan ini tuh ada di tahap kegiatan ini. Nah, yang keempat ada tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran ini adalah tahap penutup dari kegiatan yang kita langsungkan ini. Nah, sekali lagi, saya ingatkan juga kepada ananda-ananda sekalian, kita ini namanya berkelompok, jadi nggak hanya ngomong sama satu orang aja, tetapi kita bareng-bareng. Apapun yang ingin disampaikan, sampaikan, tetapi harus dengan sopan santun, kayak angkat tangan terlebih dahulu, gitu. Nah, diharapkan juga kepada ananda-ananda sekalian, apapun yang terjadi dalam kegiatan kita pada malam hari ini, kegiatan konseling kelompok ini, cukup berakhir pada ketika kegiatan ini berakhir aja. Jangan sampai ada bocor-bocoran di luaran sana. Nah, sepertinya kayak canggung gitu kalian ya, karena belum kenal mungkin ya. Makanya kita kenalan terlebih dahulu ya dengan bermain game. Namanya itu adalah rangkaian nama. Nah, rangkaian nama ini permainannya itu seperti ini. Saya sebutkan nama, terus makanan kesukaan. Terus yang kedua sebutkan yang pertama dulu, baru yang kedua lanjut gitu. Bisa mulai dari sini. Mita ayam goreng. Mita ayam goreng, Doli nasi goreng. Mita ayam goreng, Doli nasi goreng, Fahri mie goreng. Mita ayam goreng, Doli nasi goreng, Fahri mie goreng, Winda dimsum. Mita ayam goreng, Doli mie goreng, Fahri nasi goreng, Winda dimsum, Widya telur goreng. Ya, Mita ayam goreng, Doli nasi goreng, Fahri mie goreng, Winda dimsum, Widya telur goreng, Nisa mie goreng. Ya, jadi seperti itu ya, udah pada kenal jadinya kan? Nah, jadi lebih akrab lagi nantinya ya. Nah, jadi setelah saya jelaskan tadi, Ananda ini udah paham atau belum tentang konseling kelompok ini? Belum ya. Nah, jadi saya jelaskan ulang bahwasanya konseling kelompok ini itu adalah suatu layanan dalam bimbingan konseling yang berupaya untuk membantu individu dalam memecahkan masalah dalam suasana kelompok.
Nah, yang nantinya itu bakalan membuat individu itu lebih mengenali dirinya sendiri, lebih bisa mengembangkan potensi dirinya sendiri. Adapun tujuannya supaya kita tuh bisa lebih pede lagi dalam berbicara di depan umum, lebih bisa menghargai pendapat orang lain, lebih bisa bertanggung jawab lagi atas apa yang udah kita sampaikan, lebih bisa lagi membangun hubungan interpersonal kita. Nah, adapun manfaat dari konseling kelompok ini itu sendiri diharapkan kepada ananda-ananda nantinya itu bakalan bisa lagi kenal sama diri sendiri. Ketika ada masalah pun lebih bisa lagi mencari solusinya dengan baik, pilihan dengan tepat gitu. Nah, jadi kepada ananda-ananda sekalian ini, apakah sudah siap untuk melanjutkan kegiatan berikutnya? Sudah. Sudah, kalau sudah diharapkan kepada ananda-ananda sekalian tetap fokus, jangan banyak gerak dan ya bisa mengatur suasana dengan baik. Apakah sudah nyaman ini semuanya? Sudah. Ya. Sudah. Jadi di dalam konseling kelompok ini kita akan membahas berbagai macam masalah pribadi yang berasal dari para diri ananda sekalian. Nah, jadi di dalam dalam masalah itu nggak cuma satu aja, tapi banyak. Mulai dari masalah percintaan, masalah keluarga, masalah ekonomi mungkin ya, terus masalah kesulitan belajar mungkin, terus masalah sekolah. Jadi banyak ya. Jadi saya harap ananda-ananda sekalian nanti bisa mengungkapkan masalahnya masing-masing. Bisa? Bisa. Oke, saya faktor ekonomi ya. Kalau Ananda Saya faktor tentang di sekolah. di sekolah. Kalau Ananda Kalau saya faktor tentang percintaan. percintaan. Kalau Ananda Kalau saya faktor susah nyari kerja. susah kerja. Kalau saya kesulitan dalam fokus dalam belajar. Ya, banyak ya masalah-masalahnya ini ya berarti ya. Jadi kita sepakati terlebih dahulu nih, mau bahas yang mana dulu dari masalah-masalah kalian. Ya. Jadi kesepakatan bersama ini mau disepakatin bahas masalah yang mana dulu? Masalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar. Iya. Kesulitan belajar ya. Berarti masalah dari Widya ya. Ya, kepada Ananda Widya boleh diceritakan secara singkat tentang kesulitan belajarnya kenapa? Karena terlalu banyak main handphone, Terlalu main game, banyak. apalagi sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang apa ya? Menghambat Iya. ya, menghambat Ini kan untuk kadang males kalau- gitu lah ya. Kalau udah baca buku terus megang handphone, Velocity. bukunya terbengkalai Iya, gitu. velocity ya. Lagi tren-trennya velocity. Nah, jadi pendapat Ananda ini apa penyebabnya sih kenapa bisa sampai mengalami kesulitan belajar? Kepada Ananda. Nah, jadi kepada Ananda sekalian yang sudah dijelaskan oleh Widya tentang masalah yang dialami, kepada Ananda sekalian, menurut Ananda itu penyebab dari bisa kesulitan belajar itu apa sih? Ya, silakan. Karena main handphone terlalu lama Terlalu lama. dan kalau sedang belajar tinggalkan Oh, handphone. tinggal handphonenya. Kalau yang lain? Yang lain ada? Ada? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti sama kayak Sama Bu. Doli ya, sama kayak Doli. Nah, jadi kalau udah ada penyebabnya nih ya kan. Solusi untuk menghambat biar nggak kesulitan belajar itu apa? Solusinya. Ya, silakan yang ingin menjawab. Ya, Kurangin main handphone. kurangi main handphone. Terus ada lagi? Ya, silakan. Solusinya agar terus lebih giat membaca buku dulu sebelum belajar. Baca buku dulu sebelum belajar. Yang lain? Nggak ada, Bu. Udah? Sama semua ya. Terus kepada Ananda Widya, apakah sudah mendapatkan solusinya? Sudah. Berarti dalam mengatasi kesulitan belajar itu ya kita fokus dulu pada satu titik ya kan. Tinggalkan dulu yang lain-lain. Kalau HP itu emang dia bikin kita males, cuman
ya kita tinggalkan dulu lah agar bisa lebih fokus lagi belajarnya. Terus dari diri sendiri juga, kita mulai dari diri sendiri juga, sadarkan. Terus kita lihat juga motivasi-motivasi di orang lain di sana, kenapa mereka bisa gitu mau belajar, kenapa kita enggak, gitu ya. Udah dapat kesimpulannya, udah dapat solusinya. Kayaknya nampaknya tegang kali nih Ananda sekalian. Kita biar cair suasananya, kita lakukan permainan terlebih dahulu ya. Namanya itu permainan dot. Dia itu setiap kelipatan 3 itu dot. Contoh 1, 2, dot. Begitu seterusnya ya. Bisa dimulai? Bisa. Ya. Silakan dari sini. 1, 2, dot 4, 5, dot. 6 Ya 7. 7, 8 dot Ya, lanjut. 10, 11, 13. dot. Dot. Aku dot. Ya, udah. Kurang konsentrasi nampaknya ini ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi kepada Ananda sekalian, apapun yang terjadi di sini berakhir cukup sampai kegiatan ini berakhir aja. Jangan sampai ada yang bocor-bocor di luar sana. Nah, dengan berakhirnya diskusi kita akan berakhir pula sesi kegiatan kita ini. Nah, kepada Ananda, adakah yang ingin menyampaikan kesan terhadap kegiatan bimbingan kita? Ya, Bre. Kesan kepada Nanda, silakan. kesannya untuk acara ini saya lebih tahu permasalahan teman-teman dan tahu solusinya dan menyikapnya bagaimana. Ya. Yang lain ada? Tidak ada ya. Berarti sama semua kayak Doli berarti ya. Nah, jadi selanjutnya bagaimana sih Ananda sekalian ini bertanggung jawab ataupun berpikir ketika teman Ananda ini ingin menyampaikan ceritanya tentang keluh kesahnya gitu? Ada? Ya, silakan. Saya sangat membantu, sering support gitu ya. Support system berarti Ya. ya, support system. bukan sport Oke. support Ya. Nah, selanjutnya ini kan kita belum selesai semua ini masalahnya. Jadi Ya. kita perlu adakan kegiatan lanjutan. Ya, jadi kita sepakati dulu nih hari apa, tanggal berapanya. Kira-kira tanggal berapa bisanya? 31. 30 Oh ya, 31 Juli. Juli. Di jam Di jam Sama kayak Sama. gini. Oke. Berarti 31 Juli sama kayak jam sekarang ini ya. Nah, jadi kepada Nanda ini, apakah ada yang ingin menyampaikan pesan terhadap kegiatan yang kita laksanakan ini? Pesan untuk Widya ataupun teman-teman lainnya? Ya, silakan. pesannya untuk Widya harus lebih fokus pada pembelajarannya ya, handphone tidak terlalu Tidak terlalu main HP Ya, aja main ya. HP aja itu. Jadi harus fokus gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita sama-sama mendapat hikmahnya. Kepada Ananda sekalian, adakah yang ingin memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ananda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi